Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang dengan tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan tetap bekerja. Saudaraku yang terkasih, saat ini dunia sedang dilanda wabah pandemi virus corona COVID-19 dan orang-orang dipaksa untuk bekerja dari rumah. Dan banyak juga orang yang menanggapi hal ini dengan hidup bermalas-malasan, dengan hidup tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan yang berguna. Mereka kebanyakan bermain game, menghibur diri, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, pada zaman dulu jemaat Tesalonika berdiri melalui hasil pelayanan Rasul Paulus. Selama 3 minggu Paulus berada di Tesalonika. Paulus memberitakan firman Tuhan, dan pada saat itu berdirilah jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika yang berdiri dengan cepat mendapat pengajaran firman Tuhan sangat sedikit, terutama mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena minimnya pengajaran firman Tuhan yang mereka dapat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, akhirnya mereka salah menerapkan pengajaran itu. Sebagian kecil dari mereka menjual hartanya, lalu tidak bekerja lagi, tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan sebagian dari mereka juga karena tidak bekerja, akhirnya karena persediaan makanan sudah habis, mereka mengemis, meminta-minta makanan kepada orang lain. Tentu hal ini tidaklah yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa kita harus bekerja selama hari masih siang. Bahkan Rasul Paulus mengatakan hidup untuk bekerja memberi buah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini, kita juga dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap bekerja walaupun dari rumah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat walaupun dengan keterbatasan melakukannya dari rumah. Kita harus kreatif, kita harus inovatif, apa yang bisa menghasilkan sesuatu yang kita bisa kerjakan dari rumah kita. Begitu juga nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus tetap bekerja. Kita tidak boleh hanya menantikan dengan pasif, tetapi menantikan dengan aktif. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan aktif itu bagaimana? Yaitu dengan hidup memberi buah, hidup bekerja, hidup melayani, hidup bersaksi bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk bersaksi bagi orang lain, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah ia terima dalam hidupnya, menyaksikan pengampunan yang sudah ia terima, menyaksikan damai sejahtera yang sudah ia terima. Dan itulah sebabnya hidup ini adalah untuk bersaksi. Hidup ini adalah sebuah kesempatan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita di masa-masa menantikan meredanya COVID-19 ini, kita tetap menghasilkan sesuatu yang berguna. Kita tidak bermalas-malasan, tetapi kita hidup memberi buah bagi Kristus, hidup melayani sesama, karena jiwa-jiwa adalah bernilai kekal. Kita membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka masuk ke dalam hidup yang kekal, bukan ke dalam kebinasaan yang kekal, yakni neraka. Tetapi kita bersaksi, kita membawa jiwa-jiwa,
kita mendoakan orang-orang supaya mereka dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Inilah sesuatu yang berguna baik bagi dunia sekarang ini maupun bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan, biarlah kami di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Dan di tengah-tengah kami juga menanti akan meredanya wabah virus corona ini, kami bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kami tidak mau berpangku tangan, kami tidak mau bermalas-malasan, tetapi kami mau aktif menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Tuhan, mendoakan orang-orang, bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan melalui sarana prasarana yang ada. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk wabah virus corona ini. Bila banyak orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, mau mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua ini Tuhan izinkan untuk maksud yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.